Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap kasih Tuhan. Kita bersyukur buat Allah Bapa kita yang senantiasa mengasihi kita, dan kasih-Nya, pertolongannya selalu baru dan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia, kita mengucap syukur untuk setiap kasih dan kebaikan-Nya.
bersama-sama Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik, sembah Tuhan, kami mengucap syukur, kami meninggikan nama-Mu, kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, amin. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami sungguh mengucapkan syukur buat setiap anugerah kasih dan setia-Mu yang sangat luar biasa Bapa bagi kami.
Besar setiamu dalam setiap kehidupan kami. Selalu baru berkat-Mu bagi kami setiap hari. Pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami menaikkan pujian penyembahan kami. Sebagai ucapan syukur kami. Sebagai rasa hormat kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami semua rindu selalu mencari hadirat-Mu. Karena kami menyadari hanya di dalam hadirat-Mu lah kami mendapatkan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa pagi ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih. Tuhan, kami rindu pagi ini belajar, mendengar kebenaran firman. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami dan pimpinlah kami untuk kami taat setia di hadapan-Mu. Dan itu yang menjadi cita-cita terbesar kami, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-8. Kita akan membaca yang ke-2 saja. Mari kita membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyinya. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Saudara, sekali lagi saya akan membacakannya, ya. Sekali lagi dalam terjemahan yang berbeda. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan yang sebenarnya. Ya, jadi ada sedikit ini ya, yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita berbicara dari sisi yang lain tentang kasih, bahwa kasih itu lebih dari pengetahuan. Kasih lebih dari pengetahuan. Saudara, ketika kita berbicara, kita membaca ayat ini, sebenarnya ayat ini mengingatkan bahwa saya dan saudara memiliki banyak pengetahuan. Namun demikian, memiliki banyak pengetahuan itu tidak cukup jika tidak disertai dengan kasih. Saudara, dunia seringkali mengagungkan kecerdasan. IQ-nya berapa, nilai berapa, ranking berapa, ya, sekolah di mana. Saudara, semua itu biasanya berkaitan dengan kecerdasan, pengetahuan. Saudara, kepandaian. Jadi dunia umumnya mengagungkan, begitu meninggikan yang namanya pengetahuan. Saudara, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kasih adalah yang terutama. Sekali lagi, kalaupun dunia begitu mengagungkan pengetahuan, meninggikan, oh dia orang yang hebat, cerdas, pintar, berprestasi, dan lain sebagainya, tetapi Alkitab begitu mengajarkan bahwa kasih adalah yang terutama, bukan pengetahuan. Saudara, kenapa? Karena saudara, pengetahuan tanpa kasih bisa membuat seseorang menjadi sombong. Tidak sedikit kan kita menemukan orang yang pinter tapi sombong. Tidak sedikit kan kita melihat orang-orang yang prestasi akademiknya bagus, tetapi dia kelihatan betapa sangat tinggi hati, sombong, ya kan? Kenapa? Karena dia merasa lebih tinggi dari orang lain, sehingga tidak bisa, ya, mungkin apa istilahnya ya, rendah hati. Saudara, makanya kalau saudara membaca dalam satu buku kecerdasan emosi, ya,
Katanya yang melatar belakangi munculnya kecerdasan emosi itu adalah ketika diadakan survei. Kenapa tamatan perguruan tinggi sekelas Harvard University tetapi sulit mendapat pekerjaan atau sulit maju dalam karir, sulit dalam bekerja tim dan lain sebagainya? Karena setelah diteliti ternyata pengetahuan yang tinggi, kecerdasan yang tinggi tidak dibarengi dengan kecerdasan emosi. Sehingga jadi orangnya banyak sombong, nggak bisa kerja tim, nggak bisa berelasi dengan baik. Itu penelitian. Maka muncul buku kecerdasan emosi. Betapa pentingnya. Jadi saudara, dunia pun sebetulnya juga menyadari ini. Bahwa pengetahuan tidak segala-galanya. Justru kadang pengetahuan atau pengetahuan jika tidak dibarengi dengan kasih akan menimbulkan tadi kesombongan, tinggi hati, congkak, dan lain sebagainya. Sulit berelasi dengan orang lain. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, kasih membuat kita rendah hati. Kasih membuat kita mau mendengar orang lain. Kasih membuat kita mau peduli dengan orang lain. Kasih membuat kita mau untuk bisa memahami orang lain. Bukan pengetahuan. Kasih yang bisa memampukan kita melihat, memahami, mengerti, ya, dan berelasi dengan orang lain. Maka kalau dalam 1 Korintus pasal 13 itu ayat 2 dikatakan apa? Dan jika aku mempunyai segala pengetahuan, tetapi tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, pengetahuan yang tinggi tapi tidak punya kasih, tidak berguna. Sebenarnya bukannya tidak berguna, bisa merusak. Tidak jarang kan orang-orang yang hebat itu merusak dunia ini dengan penemuannya, dengan kecanggihannya, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sendiri adalah teladan yang sempurna dari kasih, yang lebih besar dari pengetahuan. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar dengan hikmat, tetapi juga hidup dengan kasih. Merangkul orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat dan bahkan menyerahkan nyawanya demi kita. Keteladanan Yesus memperlihatkan betapa kasih melebihi pengetahuan. Orang-orang ahli-ahli Taurat mengajar dengan pengetahuan. Ahli-ahli Taurat mengajar dengan pengetahuan. Tapi Yesus mengajar dengan kasih. Melampaui pengetahuannya. Saudara, maka hari ini, pagi ini, saya ingin kita, saudara-saudara, saat kita mungkin menimba ilmu pengetahuan dan memperdalam pengetahuan, baik melalui formal ataupun tidak formal. Ya. Tapi coba tanyakan beberapa hal ini. Apakah pengetahuan ini membuatku lebih rendah hati atau lebih sombong? Dengan pengetahuan ini, mungkin secara akademis dengan sekolah ini, atau tidak akademis dengan memahami ini, tanya, aku makin rendah hati atau makin sombong? Yang kedua, apakah aku menggunakan pengetahuan ini untuk melayani atau sekedar membanggakan diri? Yang ketiga, apakah pengetahuanku semakin mendekatkanku kepada Tuhan dan sesama? Setiap kali saya mengajar, saya seringkali mengatakan begini kepada mahasiswa. Apapun yang engkau pelajari, tanyakan, apakah itu membuatmu makin hidup takut akan Tuhan atau tidak?
Apapun yang engkau pelajari, apakah itu membuatmu semakin percaya kepada Tuhan atau tidak? Apapun yang engkau pelajari, apakah itu membuatmu semakin mengasihi Tuhan atau tidak? Saudara, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Maka milikilah, hiduplah di dalam kasih itu. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyadari betapa kasih itu jauh melebihi dari pengetahuan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa pengetahuan saja tidak cukup tanpa kasih. Bentuklah hati kami agar kami selalu rendah hati dan menggunakan setiap pelajaran, setiap pengetahuan yang kami dapat untuk memberkati orang lain. Ajar kami untuk meneladani kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Agar setiap perkataan dan tindakan kami selalu dipenuhi kasih dan bukan kesombongan, bukan keangkuhan, bukan ketinggian hati, tetapi kasih Tuhan yang senantiasa merangkul, yang senantiasa mau membaur, yang senantiasa mau peduli dengan orang lain. Kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, lebih besar. Ya terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Biarkan Tuhan Yesus, Engkaulah yang terlebih besar. Kasih yang daripada mula yang jauh lebih besar dari segalanya. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini juga boleh mungkin mengalami yang sama. Kami merasa lebih memiliki pengetahuan sehingga ada kesombongan, ada ketinggian hati, kecongkakan kami. Sehingga kami sulit rendah hati, sulit mendengar orang, sulit memahami orang. Tuhan, pagi ini firman-Mu boleh menegur kami bahwa pengetahuan itu justru membuat kami sombong. Itu justru bukan yang utama. Kasih bagimu yang utama. Karena seberapapun tinggi pengetahuan kami, seberapapun banyak pengetahuan kami, tetapi tanpa kasih, semua itu tidak berarti dan tidak berguna. Tuhan pimpin kami semuanya, agar kami boleh senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, sehingga kasih itulah yang terus menyempurnakan, termasuk pengetahuan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami setiap pribadi, untuk kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Pagi ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar kami semuanya
Agar pengetahuan yang kami miliki tidak menghalangi kami untuk kami hidup di dalam kasih. Agar pengetahuan yang kami miliki tidak menghalangi kami untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin rendah hati, semakin boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih. Beri kepada kami berdoa di hadapan-Mu untuk kami memiliki kemurahan hati. Kami boleh peduli dengan orang-orang di sekeliling kami. Baik dalam hal mungkin perhatian, baik dalam hal mungkin hal dalam ekonomi, ataupun dalam hal apapun Tuhan. Supaya kami peduli, kami memiliki belas kasihan, kemurahan hati kepada orang lain. Berkati Tuhan, agar kami boleh menjadi alat Tuhan untuk bisa membantu orang ketika mereka membutuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk setiap pelayanan-pelayanan dilakukan oleh orang-orang percaya, baik oleh gereja, oleh lembaga-lembaga diakoni. Kami berdoa untuk setiap pelayanan kasih, supaya melalui pelayanan kasih, orang boleh mengenal, boleh merasakan betapa Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan untuk pelayanan-pelayanan baik kepada orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, kaum gelandangan, di mungkin orang-orang di pinggir-pinggir rel, para pemulung, dan bahkan pelayanan-pelayanan yang secara reguler kami lakukan mungkin terhadap panti asuhan, panti jompo, bahkan orang-orang yang terpinggirkan seperti orang sedang direhab, di orang dalam lembaga permasyarakatan. Tuhan, biarlah pelayanan-pelayanan ini, pelayanan-pelayanan yang bukan sekedar kami memberi, tetapi pelayanan yang kami boleh menyaksikan kebesaran kasih Tuhan. Biarlah kami menyadari yang menggerakkan kami memberi bukan yang lain, tetapi kasih-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, supaya kami boleh semakin menyadari betapa kasih-Mu lah yang lebih utama, bukan pengetahuan kami. Ada banyak pengetahuan yang kami miliki, tapi seringkali itu justru membawa kami tidak semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Pimpinlah kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga atau jemaat-Mu yang sedang memiliki pergumulan. Mungkin dalam hal ekonomi, Tuhan juga yang membukakan jalan. Mungkin dalam hal mendidik anak-anak, Tuhan juga yang memberikan penyertaan-Mu. Mungkin dalam hal pekerjaan dan sebagainya, Tuhan Kau juga yang turut campur tangan. Berkati jikalau ada juga masalah-masalah relasi dalam keluarga kami. Tuhan, jauhkan kami untuk kami mengandalkan pengetahuan. Kami merasa pintar, kami merasa lebih hebat. Tapi biarkan kami semua dikendalikan oleh kasih. Sehingga Tuhan, kami boleh rendah hati, kami boleh saling boleh menerima, kami boleh saling mengampuni oleh karena kasih. Bukan karena pengetahuan, bukan karena kepintaran. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami terus berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan juga yang senantiasa memelihara. Tuhan yang senantiasa memimpin. Tuhan yang senantiasa memberkati dan memberikan pemulihan. Terima kasih Bapa untuk kehidupan kami hari ini. Semua aktivitas pekerjaan, bahkan untuk pendidikan anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Buat keluarga saudara-saudara kami yang oleh karena bekerja, oleh karena sekolah, pendidikan, mereka harus tinggal di luar kota atau di luar negeri. Tuhan, jaga lindungi mereka dimanapun berada, supaya kasih penyertaan-Mu terus ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat berkarya sekali lagi, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.